Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana corona COVID-19. Kebijakan itu diambil mengingat Provinsi Kalimantan Selatan dihimpit oleh 2 provinsi yang sudah dinyatakan memiliki pasien terkonfirmasi positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Pian siapa? Sikdatul Muhibah. Sekolah? SMA Negeri 2 Karangintang. Kelas berapa? Kelas 10. Nama Pian siapa? Muhammad Arifin, Kelas berapa? kelas 10, Pian sekolah di mana? SMA 2 Karangintang. Kayak pele selismaan ya lo gejalanya, cuman tekutan jopong mun terkena tah. Takutan. Tinggi. Kada kawan gejala keluarga pan harus pakai masker terus Pak. Rasa lantai bila pakai masker itu jujur boleh kayak pele apa kalau kau bihinak rasanya nyaman kayak maksudnya tuh nyaman kada ada corona juga tinggal. Takut, jarang berkumpul dengan teman, dan tidak bisa sholat di musola. Oh, tidak bisa sholat di musola lah. Kurang belajar, kurang jarang ketemu teman bila di sekolah. Nah, apa aja menurut Pian itu alat pencegahan virus corona? Masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun di orang-orang banyak. Sering cuci tangan. Cuci tangan. Nggih. Selain cuci tangan, Pakai masker. pakai masker. Di mana Pian dapat masker tuh? Ulun sebujurnya masker tuh sudah sebelum sudah diisi Pak, jadi ya. Jadi aman sudah. Oh iya. Bantuan dari desa Desa mana? desa Kiram Atas. Harapannya Bang, harapan ke depannya? Semoga corona dapat hilang dan kami bisa berkumpul lagi dengan teman-teman. Saya Lupang Hakim, MPD. Saya selaku guru di SMA Negeri 2 Karangintang. Saya sudah mengajar kurang lebih dari awal tahun 2020 untuk semester ini. Nama saya Rusdiana, SSIMS, pengajar mata pelajaran kimia di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karangintang, Kabupaten Bandung. Nama lengkap Aulia Rahman SPD. Pekerjaan Guru di SMA 2 Karangintang. Nah, kondisi ini ya sangat berdampak sekali pada guru-guru. Ya, pada awalnya guru yang bertatap muka, tapi sekarang melalui jalur daring atau jalur online. Tapi kondisinya adalah siswa itu belum tentu bisa melaksanakan kegiatan online. Nah, apalagi di SMA saya di sini di SMA Negeri 2 Karangintang ini dengan kondisi wilayah yang cukup jauh dan terpencil. Memang dekat dengan wisata, tetapi masih tidak bisa diakses melalui jaringan internet. Jadi kondisinya adalah masyarakat di sini menggunakan jalur tidak online ya, atau offline tadi.
diwajibkan untuk setiap siswa waktu pengumpulan tugas ke sekolah wajib menggunakan masker gitu. Dan datangnya pun walaupun memang beriringan datangnya, tapi waktunya tidak lama dalam pengumpulan tugas, artinya anak-anak tidak sampai berkerumun lah Pak. Nah, gitu aja. Kegiatan yang dilakukan di sekolahan selama pandemi, karena kan dianjurkan oleh pemerintah kita melaksanakan pembelajaran berbasis daring. Nah, tetapi pada kenyataannya kami sebagai guru memang untuk SMA Negeri 2 Karangintan pengen melaksanakan sebenarnya Pak, pengen melaksanakan pembelajaran berbasis daring, tetapi terkendala di daerah sekitar sekolah atau lingkungan siswa terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam masalah jaringan. Nah, dikarenakan berbagai pertimbangan tidak bisa dilakukan pembelajaran berbasis daring. Nah, oleh karena itu diusahakan oleh sekolah pembelajaran seperti pemberian tugas Pak. Nah, jadi siswa tidak dianjurkan turun ke sekolah, tetapi guru menyiapkan materi atau bahan ajar untuk diberikan kepada siswa, kemudian diberikan evaluasi terhadap pembelajaran tersebut. Nah, jadi sistematikanya pemberian tugas itu per 2 minggu Pak. Jadi hari ini misalkan pemberian bahan ajar serta tugas kepada siswa, nah jadi diberikan waktu selama 2 minggu siswa di rumah untuk mengerjakannya. Nah, kemudian ketika sampai tanggal yang sudah ditentukan, maka siswa akan kembali ke sekolah dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang telah diwajibkan dari sekolah sendiri, seperti menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan sebelum beraktivitas. Nah, baru mereka menyerahkan tugas. Nah, kemudian diberikan tugas selanjutnya. Nah, untuk pencegahan di sekolah sendiri kan sistematiknya seperti ini. Jadi untuk siswa maupun guru diwajibkan menggunakan masker ketika datang ke sekolah. Kemudian sebelum melakukan aktivitas diharuskan atau diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu. Kemudian dianjurkan menjaga jarak atau social distancing. Nah, untuk masker sendiri masing-masing guru atau peserta didik diwajibkan membawa sendiri yang pasti. Nah, tetapi misalkan ada yang kelupaan atau yang tidak membawa, maka sekolah sudah menyiapkan, maka sekolah sudah inisiatif menyediakan masker untuk dibagikan ketika datang sekolah. Nah, kemudian juga untuk penggunaan air serta sabun untuk cuci tangan. Nah, kalau air sendiri kita mengambil di sekitar sekolah Pak, karena kan lingkungan sekitar sekolah juga terdapat beberapa sungai. Nah, sehingga untuk air untuk cuci tangan bisa diambil dari sungai, kemudian disediakan sudah sabun. Sekolah tentunya memiliki aturan. Dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, aturan itu diberlakukan. Nah, salah satunya adalah penggunaan masker yang saya pakai ini ya. Contohnya saya pakai ini penggunaan masker. Nah, itu diwajibkan bagi siswa. Nah, kalaunya siswa itu tidak menggunakan masker, sekolah wajib untuk menyediakan masker. Nah, biasanya kalau siswa tidak punya masker, diberikan masker. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah diberdayakan dengan pembatasan sosial. Nah, pembatasan sosial itu dilakukan oleh guru kepada siswa. Jadi sifatnya adalah siswa itu berjarak dan datangnya pun satu persatu, tidak berkerumun. Itu yang dilakukan oleh sekolah sebagai pencegahannya.